Sejarah berdirinya Karangasem dan juga kondisi ekonomi Kerajaan Karangasem. Jadi, berdirinya Karangasem awalnya pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Karangasem berada di bawah kekuasaan Kerajaan Babel dengan Raja Dewa Karangambla yang berkedudukan di Salabumi. Dewa Karangambla memiliki seorang janda yang bernama Gusti Arya Batangga. Pelatih kerajaan yang melakukan pemberontakan dan dibunuh di Desa Bumaya dengan syarat bahwa setelah pernikahan keduanya, kelak anak dari janda Batangga itulah yang menjadi penguasa. Syarat itu disetujui. Kemudian keluarga Dewa Karangambla berpindah dari Salabumi ke Batuaja. Dewa Karangambla juga mempunyai putra dari istrinya yang lain yang bernama Dewa Gede Batuaja. Penyerahan kekuasaan inilah yang menjadi awal mula berdirinya Kerajaan Karangasem yang dipegang oleh dinasti Batanjuruk. Lalu asal nama Karangasem sebenarnya berasal dari kata Karang Semadi. Gunung Lampu yang di Pulau Amlapura pada awalnya bernama Karang yang berarti Gunung Karang. Pada tahun 1072 Saka, Batara Guru menugaskan putranya untuk turun ke Bali. Gunung Lampu yang dipilih oleh Batara Guru sebagai tempat untuk menyebarkan kasihnya bagi keselamatan umat manusia. Di area Karang inilah yang Amnijaya membuat pura yang dulu sebagai tempat bersemadi atau Karang Semadi. Nah, yang lambat tahun nama Karang Semadi ini berubah menjadi Karangasem. Lalu di sini juga ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi rakyat Sasak adalah penghasil beras yang diekspor hingga ke Cina. Kemudian munculnya perdagangan baru beras di Lombok tahun 1830 membawa Nusa Tenggara semakin dikenal dalam perdagangan dunia. Ada sumber dan bukti kerajaan Karangasem. Yang pertama ada Taman Sukasada. Taman Sukasada atau juga disebut Taman Ujung ini dibangun pada tahun 1901 yang dinamakan Kolam Diroh, yang artinya pembuangan bagi orang-orang yang menguasai ilmu hitam. Taman Ujung ini dibangun oleh Raja Karangasem yang bernama I Gusti Bagus Jalentik yang memiliki gelar yaitu Agung Agulah Ketut Karangasem. Kedua, ada Tirta Gangga. Tirta Gangga ini berasal dari kata tirta, yaitu air suci, dan Gangga, sungai kecil di India. Tanah air Tirta Gangga ini dibangun pada tahun 1946 oleh anak Agulah Ketut Karangasem. Nah, kompleks air Tirta Gangga ini hampir punah karena pada tahun 1963 ada letusan Gunung Agung. Nah, yang ketiga ada Puri Agung Karangasem. Puri Agung Karangasem ini terletak di Kecamatan Kelurahan Kabupaten Karangasem, Bali, merupakan bangunan peninggalan Karangasem. A.A. Wijaya mengatakan bahwa Puri Agung Karangasem ini dibangun pada abad 19 oleh Raja Karangasem terakhir yaitu Ida, anak Agung Agulah Ketut Karangasem. Nah, bangunan ini masih memiliki 3 arsitektur budaya yaitu Cina, Eropa, dan Bali. Selanjutnya ada kehidupan sosial. Laporan dari tahun 1884 menyebutkan penduduk Lombok bertambah menjadi 600 orang Sasak. Dari segi kebudayaan terdapat juga tanda pengaruh dari Majapahit pada abad ke-14 seperti juga di Bali. Masa keruntuhannya Kerajaan Karangasem. Jadi, Kerajaan Karangasem runtuh setelah ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1894. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Karangasem membentang sampai ke Pulau Lombok. Namun, setelah ditaklukkan oleh Belanda, Kerajaan Karangasem berada di bawah kepemimpinan Hindia Belanda. Keadaan politik pada masa Kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Bali, Indonesia. Nah, keadaan politik di Kerajaan Karangasem ini ditandai dengan kepemimpinan kerajaan, yang dimana kepemimpinan kerajaan ini adalah keturunan-keturunan dari kerajaan yang dianggap suci.